Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, teman-teman semuanya, Swastipada. Selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Hari ini Tiang ada di project ya, yang duduk di Jinang ini kebetulan Jinang ini hasil karya Tiang ya. Nah, ini lihat hasil karya Tiang ya. Ini Jinang atau lumbung. Selain Jinang ada juga hasil karya Tiang Riki Balai Saka Ulu ya. Nah, itu Balai Saka Ulu sudah rampung. Nah, seperti itu, okay. Mungkin dilanjutkan nanti bangunan-bangunan lain, okay. Yang paling penting sekarang Tiang mau berbagi tips tentang proses pembangunan rumah lantai 2 khususnya di struktur, okay. Yuk sekarang kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, niki Tiang langsung saja memperlihatkan tampak terlebih dahulu. Niki rencananya lantai 2. Nah, ini dapur yang kita kerjakan kemarin sudah rampung ya. Ini sekarang rumah lantai 2 berposisi di timurnya dapur. Pis sekarang, pisnya seperti ini kesejajaran guys. Nah, dari sini terlihat kesejajaran atap dapur dengan level nika betul-betul sejajar dia. Itu yang kita maksudkan salah satunya. Coba disorot sampai dari sana ya, biar lurus. Ini atap dapur ini dengan level itu benar-benar sejajar guys. Nah, ini yang kita maksudkan. Betul-betul sejajar, tidak ada miring. Dapurnya lurus, kemudian ininya agak kurang sejajar. Tidak seperti itu. Ini betul-betul sejajar. Seperti itu teman-teman. Salah satu trik ya, gimana bangunan kita itu terlihat profesional. Oke, mengenai jarak sekarang, jarak dari dapur niki ya dengan rumah utama niki tentu sudah melalui proses penghitungan ya. Nah, ini jadi. Ini yang kita maksudkan bangunan terluar. Nah, ini tata ujian niki bangunan terluar. Kemudian ini juga akan nanti ada bangunan terluar. Nah, sementara ini kan baru pasang fondasi. Next nanti setelah tata ujian itu terpasang, ya tentu akan profesional nantinya. Perhitungannya ya, tetap perhitungannya dari angau kita, yaitu tampak. Itu yang kita maksudkan salah satu proses. Oke, sekarang kita akan memperlihatkan, menampilkan kolom. Oke, ini kolom. Niki disebut kolom utama atau kolom lepas ya, karena ini memang mandiri nanti kolomnya, tidak ada tidak ada dinding, di antara kolom ini memang lepas dia. Nanti akan dibungkus dengan batu alam 100% kelihatan. Jadi kolom ini 30 cm 30 cm ya besarnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kolom-kolom yang terhubung dengan dinding yang menggunakan kolom pipih. Nah, seperti ini misalnya. Kalau kita contohkan. Nah, ini kolom pipih. Niki kolom pipih nggih. Jadi di sini kan ada dinding nanti. Ada dinding. Jadi agar dinding itu tidak keluar atau kolom itu tidak keluar, jadi nanti kalau sudah selesai seperti tidak ada kolom. Seperti itu yang kita maksudkan. Nah, karena ini jam istirahat siang ya, anak-anak sudah istirahat, saya akan mereview ya, naik ke atas. Nah, itu mengenai struktur tadi saya sampaikan. Oke, sekarang kita akan naik ya. Mungkin diam dulu di bawah ya. Tiang akan naik sekarang. Kebetulan tukangnya sudah istirahat siang, tinggal Tiang aja sendiri di sini ya. Oke. Oke, sebentar Tiang sekarang sudah di atas ya. Nah, ini Tiang meng-cross check atau ngecek ya, apakah pembersihan ini sudah benar sesuai dengan yang Tiang inginkan ya, sesuai dengan standar konstruksi yang kita maksudkan. Dia akan cek, sekalian Tiang mereview ya. Sekalian Tiang mereview. Oke, yang pertama
Di tempat kita yang berdiri ini rencananya teras ya. Nanti akan ada railing di sini. Teras. Kemudian perbedaan ketinggian level niki kan yang di dalam. Di sini nanti akan ada kaca dinding ya. Di sini ruang tamu nantinya atau ruang bebas. Nah, untuk level ini tentu memiliki level yang berbeda, lebih rendah dia ya, lebih rendah. Nanti tujuannya agar ketika nanti ada air hujan ya, maksudnya tampias, cipratan katakanlah. Jadi air itu tidak akan masuk ke dalam, dia akan langsung mengalir ke lubang atau ke manhole yang sudah kita sediakan. Jadi untuk wilayah teras ini levelnya sudah lebih rendah. Berapa? 5 cm ya, cukup 5 cm seperti itu senton. Oke, kita akan masuk sekarang ke wilayah ruang bebas. Nah, di sini di kotak ini ya, yang kita tunjukkan ini kan tidak ada pembesiannya. Ini akan lubang nih. Lubang memang betul lubang. Ini peruntukan tangga, nggih. Tangga. Nah, seperti itu. Jadi tangganya L. Naik dari selatan ke utara, kemudian naik ke sini. L dia konsepnya, nggih. Kita tidak bisa membuat dua arah begini. Kita yang buat L ya, situasional. Jadi karena memang itu permintaan owner. Itu untuk lubang yang di sini, nggih. Nah, kemudian sekarang kita akan mereview tentang level masih di level ya. Masih di level. Nah, ini di sini terjadi penurunan ya. Penurunan untuk toilet nantinya. Untuk toilet. Nah, di sini terlihat jelas ya. Di sini datar, kemudian di sini turun. Jadi batas penurunnya itu adalah kotak ini. Kotak yang sudah kita buat ya, kotak yang sudah kita buat di sini akan lebih rendah lantainya nanti, lantai toiletnya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena di sini nanti akan ditembok. Ditembok. Ini steknya sudah ya. Stek untuk tembok dindingnya. Untuk toilet ya, steknya sudah. Nah, kebetulan tidak tepat berada di atas balok. Jadi agak keluar dia, tidak masalah ya. Tidak masalah. Nah, seperti ini, yang penting ada penurunan dan jarak dari balok ini untuk menempatkan dinding sudah kuat. Nah, seperti itu, tidak terlalu jauh. Jadi untuk level toilet sekalian kita buat penurunan di sini nanti. Oke. Seperti itu, masih berkutat di level. Oke. Sekarang Titiang akan masih di level toilet ya. Untuk pipa, ini pipa kloset ya. Ini pipa kloset. Kemudian ini adalah pipa air mandi ke drainase ya. Jadi kalau kita mandi di shower gitu misalnya, air itu akan mengalir ke sini. Untuk kloset khusus tidak boleh nyampur ya. Nah, coba di zoom pipanya di sini ya. Ini pipa sudah Titiang pasang. Jadi pipa itu tidak akan terlihat di bawah plafon itu, di bawah dak itu tidak ada terlihat pipa. Dia itu terbungkus ya. Terbungkus dia seperti kotak nantinya. Nah, jadi beton itu seperti turunan dia, seperti kotak. Nah, ini sudah Titiang buatkan besinya di sini. Nah, buatkan besinya untuk menggantung ya. Jadi kotak ini menandakan nanti bahwa pipa ini tidak akan terlihat dari manapun, betul-betul terbungkus oleh beton. Tapi tidak akan mengurangi kekuatan beton itu tersendiri. Dia itu menggantung istilahnya, menggantung. Nah, menggantung. Tapi setelah menggantung itu akan diselimuti oleh beton. Itu yang Titiang maksudkan. Sama sekali tidak terlihat pipanya. Di atas plafon itu tidak ada pipa terlihat. Yang terlihat adalah beton. Keuntungannya apa? Satu, rapi. Yang kedua, meminimalisir kemungkinan terjadi kebocoran. Dan tujuannya untuk meredam suara. Misalnya begini. Kalau kita mandi misalnya ya. Jadi air itu kan gemercik di sini. Jadi dia akan terdengar. Ini tidak akan terdengar karena sudah diredam oleh beton itu. Begitu juga kita ketika BAB misalnya di toilet ini. Nah, ketika kita pas penyiraman kan ada air spontan sekitar 8 liter bir begitu ya. Jadi air itu tidak akan terdengar karena sudah diredam oleh beton itu tadi. Nah,
Untuk pemasangan pipa ini tentu sangat permanen sekali, tidak boleh geser-geser lagi, dan pengelimannya itu sudah betul-betul melalui tes ya. Nah, uji coba. Kalau sudah semuanya oke, baru kita cor. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ini alurnya karena di atasnya ada 2 toilet sama fungsinya niki ya. Nah, ini kan nyambungnya ke sini. Dari sini dia akan menyambung di sini, Dika. Nah, masuk ke sini. Begitu juga pipanya, limbahnya ya. Masuk ke sini akan menjadi satu dan turun. Nah, di turun itu juga sama. Di turunnya itu juga sama nanti dalam satu pipa. Nah, seperti itu. Dalam satu pipa, kemudian kita bungkus pipa itu dengan beton. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keamanan beton pipa itu tersendiri dan juga untuk meredam air. Suara air gitu yang dia maksudkan ya. Nah, seperti ini kok. Nah, kemudian di sini banyak pipa dah. Ini enggak kepake ya. Ini enggak kepake. Yang tunjukkan ini adalah pipa kloset ya. Pipa kloset ini adalah pipa drainase ya. Hasilnya air mandi itu terhubung ke sini, nanti akan turun dia ke bawah. Kemudian dari atas nanti di talang air itu di atas kan maksudnya di talang air di atas, air dari genteng itu loh. Nanti akan turun lewat sini, niki akan kita sambung nanti ke atas. Nah, sudah disambung ya. Jadi mengalirnya ke sini nanti. Akan menjadi satu pipa. Nah, seperti itu pemasangan pipa. Bukan di belakang kita masang pipa, di awal. Seperti itu sebentar. Nah, kemudian ini ada pipa yang 1 in ya. Nah, ini yang kita pegang niki nggih. Niki adalah pipa air. Pipa air itu kita antarkan dulu naik ke dari sumur ya, dari sumur dari bawah ini kita antarkan naik ke tangki, ke tandon namanya, profil itu ya di atas. Kemudian diisi mesin, kemudian dibawa turun lagi ke sini nanti, dibawa turun ke toilet, biar airnya itu kencang. Itu yang maksudkan ya. Jadi semua pipa itu sudah oke, sudah siap, sudah ready. Seperti itu yang kita maksudkan sebenarnya. Nah, jadi pemipaan sudah oke. Di tempat yang berdiri ini toilet ya. Nah, pembersihannya sudah oke. Nah, niki di tiang akan di sini saja ya. Di tempat yang berdiri niki disebut wilayah lapangan ya. Di sini disebut wilayah lapangan ya. Ini area lapangan disebut ya. Kemudian untuk yang di pinggir ini disebut area tumpuan. Area tumpuan ya. Jadi sumber kekuatannya adalah di sini. Di tumpuan ini. Sehingga besinya itu dia double dia. Ada besi di atas dan juga ada besi di bawah. Setelah dia di lapangan, besi yang di atas dan di bawah itu menjadi satu. Seperti ini ya. Maka ada penurun sebelahnya seperti ini. Turun dia ya, seperti ini. Nah, untuk menakar sekarang ini antara besi yang di bawah dengan besi yang di atas, kita buatkan besi seperti ini. Ini takaran namanya ya, takaran. Tujuannya agar besi yang di atas dan besi yang di bawah ini tidak menyatu dia ketika kita ngecor nanti. Jadi tidak turun, yang di atas tidak turun gitu loh maksudnya. Prinsipnya ya. Jarak ini biar tetap dia terjaga walaupun nanti dia kena kucuran beton. Itu yang kita maksudkan ya. Nah, kemudian tujuannya untuk mengaitkan, menyatukan kekuatan yang di atas yang di bawah menjadi satu kekuatannya. Menjadi satu kesatuan sehingga itu kan jauh lebih kuat. Itu fungsinya ya, menyatukan kekuatan antara besi yang di bawah dengan besi yang di atas. Ini berapa banyak ini? Ini takaran namanya ya. Cakarayam. Takaran ya, takaran. Menyatukan kekuatan yang di bawah dengan yang di atas dan juga menjaga agar tidak goyang. Itu maksudnya. Oke. Ini di setiap kotak-kotak ini di kamar, di area bebas, tetap dia ada, orang bilang itu komprengan kadang bilang ya. Kalau bahasa strukturnya itu adalah bahasa konstruksinya itu ini adalah ekstra, oke? Ekstra. Oke. Nah, ini pembersihannya. Kalau yang sum sekarang untuk balok, ini disebut balok ya.
disebut balok menggunakan besi 13. Kalau rumusnya itu adalah 8D13 plus ekstra. Mana 8-nya? Ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8D13 artinya 8 batang tulangan. 13 adalah diameter. Diameter daripada besi itu. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah ekstra lagi 1. Nah, di sini terlihat ekstranya nggih. Ekstranya terlihat di sini. Di sini terlihat 1 dan di bawah terlihat 1 ini. Nah, seperti itu ya, plus ekstra. 8D13 plus ekstra. Itu yang kita maksudkan. Kemudian mengenai ketinggian ya, ketinggian balok ini, berapa tinggi balok itu? Jadi tingginya itu adalah 1/12 ya, 1/12 dari jarak kolom. Ini kolom. Oke, yang ringan aja ya, yang ringan, yang pendek aja maksudnya. Ini kolom dan ini kolom. Nah, seperti itu. Ini kolom dan ini kolom. 1/12 dari jarak kolom. 1/12 kalau saya contohkan ya, misalnya jarak kolom ini dengan ini adalah 3 meter. Berarti 3 meter dibagi 12 itu 25 cm. Jadi tinggi balok ini wajib 25 cm. Seperti itu rumus sederhananya ya. Rumus sederhananya seperti itu. Kemudian tingginya sudah 25 cm. 25 cm yang kita maksud include dengan ini lantai ini. Karena lantai ini sifatnya numpang di sini. Besi ini numpang di balok ini, kekuatannya di balok. Nah, seperti itu ya. Jadi seluruhannya sampai rabatan tertinggi itulah 25 cm. Nah, kemudian itu mengenai tinggi. Lebarnya berapa? Tebalnya berapa? Setengah dari tinggi. Itu rumus-rumus yang simple yang kita maksudkan ya. Seperti itu sebetulnya bisa kita jelaskan mengenai apa ya, pembesian ini. Nah, kemudian untuk decking ya, ini beton-beton yang beton tahu katakanlah ya. Ada yang menyebut ini adalah beton tahu ya, ini. Nah, nggih, beton tahu tidak masalah. Mau bulat, lingkaran kayak ini, mau kotak tidak masalah. Yang penting kuat dan kemudian ketebalannya sama. Berapa ketebalannya? 2,5 cm. Ini akan menjadi deck ya, menjadi apa ya? Istilahnya takaran agar besi itu tidak turun dari sini. Nah, seperti itu nggih. Jadi dia akan menjadi selimut beton. Selimut betonnya berapa? 2,5 cm. Berapapun decking yang kita buat, segitulah selimut betonnya. Seperti itu yang kita maksudkan nggih. Nah, sudah. Kemudian mengenai rappel. Rappel sekarang yang jelaskan rappel nggih. Niki rappel. Yang berada di rappel sekarang ini. Untuk rappel cukup kita menggunakan besi yang ini seperti besi plat ya, tapi tetap besi ini menyatu ke sini turun setinggi rappel itu. Kemudian di sini harus ada peninggian. Nah, ini ada peninggian. Ini akan dicor nanti. Ini kan rappel lantainya. Dari lantai ini ada peninggian lagi sedikit lagi 5 cm ya. Lagi 5 cm tujuannya apa? Air-air yang ada di rappel ini, yang di lantai teras ini yang dia maksudkan ya, agar tidak keluar. Nanti air yang di sini ini akan mengalir ke posisi manhole nanti yang sudah kita sediakan. Air itu tidak beriak ke sini, tidak beriak dia ya. Nah, itu yang kita maksudkan rappel ini. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya selain rappel? Oke, stack. Niki disebut stack ya. Yang besi-besi yang keluar ini tentu akan ada lanjutannya. Apakah itu kolom praktis, apa itu kolom utama? Ini ada lanjutannya artinya ini. Ya, berapa idealnya ketinggian kolom besi ini, besi tulangan ini? Berapa idealnya tingginya? Apakah boleh segini? Apakah segini atau segini? Mana yang benar? Yang benar itu rumusnya adalah 40D. 40D artinya, kalau tidak contohkan ya, besi ini anggap besi 13 dikali 40 ya. Seperti itu yang kita maksudkan ya. Berarti 13 mili dikali 10 sekitar berapa ya?
Ya segitu ya, tinggal dingalikan. Sekitar 13 kali 40 kali 13 kali 4 52 cm. Betul. Ya. Kalau sederhananya begini, anggap saja besi 10 kali 40 berarti 40 cm. 40 cm lah. Panjang stek ini. 40D pokoknya. 40 kali ke apa ya? Diameter besi yang tadi. Itu yang kita maksudkan semeton semuanya. Nah, dan di sini terlihat nggih. Kalau view-nya sekarang. Oke, proyek yang Nikon ini berkelanjutan Astung Karo yang dengan owner dan Jeromangku ya, kita dipercaya membuatkan beliau jeroan ya. Dari sana ada Bali Sekaulu, ada Jineng, next nanti dia akan buat Bali Bengong. Kemudian ini ada dapur ya. Yang tunjukkan ini adalah dapur. Mungkin next ada bangunan-bangunan lain nanti seperti Balai Dajo, Merajang, seperti itu. Ini berkelanjutan. Seperti itu semeton semuanya. Yang paling penting semeton ketika Ratu Widodane berencana membangun rumah lantai 2 seperti ini misalnya ya. Dia pastikan bahwa prosesnya itu benar, desainnya benar, strukturnya benar, kelihatannya gampang membangun. Tapi ini betul-betul melalui proses penghitungan matematika yang benar dan rumus-rumus yang benar. Nah di sini kita membutuhkan keilmuan ya dan penggabungan dengan pengalaman seperti itu ya. Nah intinya ketika semeton berencana membangun rumah lantai 2 seperti ini, membangun dapur, membangun jinang, membangun Balai Sekaulu, membangun Merajang, bahkan mengkonsep dari awal yang siap membantu. Okay? Membantu dari konsultasi, membuat sebuah perencanaan, kemudian mendesain, yang langsung menggambar, mendesain di komputer ya, dengan bantuan komputer, mengaplikasikan bersama tim Tijang. Nah ini kan kebetulan tim Tijang lagi istirahat siang ya, ada suara apa itu sembahyang ya, jam 12. Bersama tim Tijang, tim CP Mulia Bali Style ya. Nah, jadi tim kami banyak, semua ahli ada. Jadi itu yang akan mengaplikasikan CP Mulia Bali Style ya. Untuk desain Tijang, Undagi Bali Tijang yang langsung ownernya dan CP-nya Tijang yang langsung mengkoordinir. Seperti itu semeton, jangan suka-sukan hubungi Tijang, Inyoman Murdana mengenai alamat Tijang, nama Tijang, alamat rumah, alamat kantor, nama akun lengkap tertera di bawah video ini. Silakan klik di bawah video ini, tanda panah yang turun itu selengkapnya gitu ya. Jadi muncul di sana alamat, nama. Itu semeton. Baik semeton, semoga saja apa yang kita sampaikan bermanfaat dan membekas kepada semeton Ratu Widodane Suryati yang menawi yang wikan risidarone wangunan dan juga wikan risidarone agama tetap yang ngelusur ke tingkat-tingkat warah-warah agar Tijang bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika menjalankan Swadharma bagi semeton yang nah seperti itu jadi jangan lupa juga Tijang Nasapuro ketika ada salah dalam penyampaian. Untuk semua Ratu Widodane semeton semuanya atas atensinya dikasih dengan Pramu Santi Om Santi 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 Om